oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
selamanya. Kami mau percaya. Pagi hari ini kami datang bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang telah Kau curahkan buat kami, Tuhan. Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan datang bersyukur. Katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada kuukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Sorakan haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh kagum akan Engkau. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segala, seutuhnya yang ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat suaramu, nyanyikan. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya Tuhan yang ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Haleluya. Yesus, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidupkan kami. Itu Kau layak untuk menerima segala pujian dari nyanyian kami hanya untuk Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan saudara, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, katakan, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan, sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala pujian Kau layak menerimanya. Yesus, nama-Mu mulia, nama-Mu besar. Ini pujian kami, ini nyanyian hati kami untuk-Mu Tuhan. Oh, Yesus, biar kami menikmati Engkau Tuhan. I sing praises to your name, Lord Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh, kami beri pujian hanya untuk-Mu Tuhan, sebab Kau layak menerimanya. For your name is great and worthy
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman. Tetapi mari kita pejamkan mata sejenak, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk boleh memuji menyembah Tuhan melalui ibadah online ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami meyakini Engkau ada di rumah kami. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan. Dan saatnya firman-Mu akan disampaikan, berbicaralah kepada kami. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan apapun bentuknya, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu yang hidup ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu, kami butuh pengajaran-Mu, supaya firman dan pengajaran-Mu ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mendewasakan kami di hari-hari yang terakhir ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, nah, di masa pandemik COVID-19 ini, saudara, kita dua kali merayakan peristiwa besar, yaitu peristiwa Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah mengalahkan maut, musuh yang terbesar itu sudah dikalahkan. Maka kita meyakini musuh-musuh yang lain, persoalan-persoalan yang lain, sakit penyakit, pergumulan, atau apapun masalah itu, saudara, pasti sudah ditaklukkan oleh kuasa dari salib Kristus. Nah, hari ini juga kita merayakan kenaikan dari Tuhan Yesus, juga masih di masa pandemik COVID-19. Saudara, nah disinilah sebetulnya ujian yang sesungguhnya itu sedang terjadi dalam hidup kita, sedang kita hadapi. Apakah kita masih memiliki satu kerinduan dan kesungguhan untuk kita beribadah dan melayani Tuhan di masa sulit ini? Disinilah saudara kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama diuji ketulusan dan kerelaannya. Ya, disinilah saudara iman dan ketaatan kita diuji dan dilatih untuk menghadapi masa sulit ini. Saya tahu beberapa orang sudah mulai jenuh. Ya, beberapa orang sudah mulai bosan. Saya pun kadang-kadang mengalami kebosanan, saudara. Ya, apalagi sudah pernah mengalami isolasi di rumah sakit 31 hari. Ya, waduh, merasa jenuh, merasa bosan, kepingin cepat pulang. Nah, sampai di rumah, saudara, saya juga harus mengisolasi diri lagi karena masa pandemik COVID-19 ini, saudara. Tetapi justru disinilah kesabaran kita diuji oleh Tuhan, ya. Dimana sekarang kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk stay at home, ya. Kalau tidak perlu jangan keluar, saudara. Dan itu membuat tidak sedikit orang-orang yang jenuh, yang bosan, kepingin sekali segera keluar dari rumah, jalan-jalan ke mall, ya, belanja, makan di restoran dan lain sebagainya. Banyak orang bertanya begini, saudara, sampai kapan keadaan ini ya akan terjadi seperti ini? Kapan kesulitan ini akan berakhir? Nah, saudara, mari sekarang kita akan melihat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin ini pertanyaan saudara, sampai kapan kita seperti ini? Ya, kapan kesulitan ini berakhir? Kapan badai corona ini akan berakhir? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, mari kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid mengajukan satu permintaan. Murid-murid mengajukan satu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau sekarang ini, saat ini, pada masa ini memulihkan keadaan kami, memulihkan kerajaan bagi Israel. Pada waktu itu saudara, Israel sedang dijajah oleh Romawi, dan mereka merindukan, tentu sebagai satu bangsa yang terjajah, merindukan kapan bisa terbebas dari penjajahan. Sehingga murid-murid berdoa minta kepada Tuhan sebelum Tuhan naik ke sorga, supaya pada saat itu Tuhan pulihkan mereka. Tapi apa jawab Tuhan? Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan berkata kepada mereka, kalian tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan kalian akan dipulihkan. Karena waktunya ditetapkan oleh Bapa. Jadi Tuhanlah saudara yang memegang kendali kapan kita akan dipulihkan. Kapan pertolongan itu akan datang. Kapan kita akan disembuhkan. Kapan kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memegang waktunya. Timetable-nya, meja waktunya itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa dikte Tuhan. Tuhan mesti sekarang ya, aku harus disembuhkan. Mesti sekarang Tuhan ya, aku dipulihkan. Dalam minggu ini Tuhan ya, dalam bulan ini Tuhan ya. Kalau Engkau tidak pulihkan, kalau Engkau tidak tolong, kalau Engkau tidak sembuhkan saya, maka apa boleh buat? Saudara, kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kenapa? Karena masa dan waktu itu Tuhan sendiri yang menetapkan. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Solusinya apa? Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan saudara melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita bisa melewati masa-masa sulit. Kalau toh kita masih belum keluar dari masa sulit, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kuasa melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga di masa-masa sulit itu, saudara, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa melewatinya. Ya, sampai waktu Tuhan tiba. Ya, karena waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik, saudara. Nah, sesungguhnya saudara, Tuhan itu sangat peduli dengan kita, apalagi pada saat kita berada di masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini. Ya, Tuhan juga sangat peduli dengan murid-murid pada waktu itu, di mana mereka sedang hidup di tengah-tengah penjajahan dan mereka mengharapkan kelepasan, dan Tuhan peduli dengan keberadaan mereka. Buktinya apa? Buktinya apa Tuhan peduli dengan saudara dan saya? Yang pertama saudara, Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi sendiri masa sulit itu. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri berjalan melewati lembah-lembah kekelaman itu. Seperti Tuhan tidak membiarkan murid-murid seorang diri di tengah-tengah penjajahan itu. Buktinya apa? Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi solusinya yang Tuhan berikan kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, bukan kapan waktu
yang Tuhan akan kerjakan untuk memulihkan kita, tetapi Tuhan berikan kita kuasa untuk kita bisa mampu melewati masa-masa sulit. Jadi hari-hari ini saudara, yang kita butuhkan yang pertama untuk menghadapi masa-masa sulit ini adalah Roh Kudus. Selalu minta pengurapan Roh Kudus, setiap hari minta kuasa urapan yang baru dari Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari demi hari di masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, jadi bukti bahwa Tuhan itu peduli dengan murid-murid, peduli dengan saudara dan saya. Yang pertama, dia memberikan Roh Kudusnya, supaya dengan Roh Kudus itu kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa melewati masa-masa sulit. Dan yang kedua, sebelum dia naik ke sorga, dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian mulai memulihkan mereka satu persatu dengan caranya Tuhan, dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan memulihkan murid-murid. Saudara, nah, coba sekarang saya mau ajak saudara melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 dulu, ya, ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dikatakan apa? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini bukti kepedulian Tuhan terhadap para murid. Yang pertama, Tuhan memberikan Roh Kudus. Nanti setelah dia naik ke sorga, dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudusnya, kuasa. Ya, nah, saudara, bukti kedua bahwa Tuhan peduli, sebelum dia terangkat ke sorga, dia selama 40 hari itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Nah, mari sekarang kita akan periksa, kita akan pelajari satu demi satu. Kepada siapa saja Tuhan peduli? Yang pertama, Tuhan peduli kepada Maria. Bagaimana kondisi Maria pada saat itu? Maria sedang berada di dalam kesedihan yang begitu rupa. Ya, mari kita lihat ya. Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara, di sini kita melihat Maria begitu sedih karena kematian dari Tuhan Yesus. Dia menangis. Kita sudah baca tadi, Tuhan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Menangis sebagai satu pertanda bahwa Maria sedang dirundung oleh kesedihan begitu rupa. Maria begitu sedih karena kehilangan gurunya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Maria terus dirundung kesedihan. Tuhan tidak ingin Maria terus menangis di depan kubur. Itu sebabnya Tuhan perlu datang kepada Maria, menampakkan diri kepada Maria, dan membuktikan bahwa dia hidup. Membuktikan bahwa dia tidak mati seterusnya, tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Dia membuktikan bahwa tubuhnya tidak dicuri seperti isu, hoax, kabar bohong yang disebarkan oleh tentara Romawi. Saudara, mereka dibayar untuk menyampaikan kabar hoax, kabar bohong, kabar palsu. Dan tidak sedikit yang terpengaruh
dengan kabar palsu itu, saudara. Nah, mungkin juga Maria, ketika dia pergi ke kubur dan melihat kubur itu kosong, dia menangis. Hatinya begitu sedih. Ada banyak alasan, saudara, seseorang mengalami kesedihan. Tetapi saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak ingin kita terus tinggal di dalam kesedihan. Kalau saudara, jemaat Tuhan, saat ini engkau sedang mengalami kesedihan, apapun penyebab kesedihan itu. Mungkin engkau kehilangan sesuatu, engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan income, engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, dan engkau dirundung kesedihan begitu rupa. Saya mau beritahu saudara, Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan tidak ingin kau terus hidup di dalam kesedihan. Tidak sedikit saudara orang-orang yang hari-hari ini hidup di dalam kesedihan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya mau beritahu hari ini kepada saudara, apapun alasan saudara saat ini sedih, Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan akan datang menghibur saudara. Tuhan akan datang untuk memberikan saudara kekuatan dan penghiburan, sehingga saudara tidak terus hidup di dalam kesedihan. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kepada siapa lagi Tuhan datang menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia peduli. Percayalah, Tuhan akan datang di rumah saudara. Hari ini Tuhan datang di rumah saudara melalui pemberitaan firman Allah. Hari ini Tuhan peduli kepada saudara. Hari ini Tuhan akan mengangkat kesedihanmu. Hari ini Tuhan akan mengangkat kecemasanmu. Dan Tuhan akan ganti dengan sukacita. Tuhan akan ganti dengan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga keluarga saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan peduli kepada siapa lagi? Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kalau yang pertama tadi, Tuhan membuktikan kepeduliannya kepada Maria yang sedang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dia kasihi. Sekarang tidak sedikit orang-orang yang kehilangan oleh karena menjadi korban dari virus corona. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan berita anak 1 tahun meninggal karena memang ada penyakit penyerta tetapi positif virus corona. Tentu orang tuanya mengalami kesedihan yang begitu rupa. Ya, ada orang-orang yang di masa-masa pandemik COVID-19 ini, saudara, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan mereka begitu sedih. Tetapi Tuhan datang memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, sekarang Tuhan peduli lagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup di dalam ketakutan. Tadi kita sudah melihat ketika hari sudah malam pada hari pertama di ayat 19 tadi ya, Kisah Rasul 20. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Saudara, ya. Jadi murid-murid begitu ketakutan setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu rumah yang terkunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut orang-orang Yahudi mencari mereka dan menangkap mereka. Dan di tengah-tengah situasi yang mencekam itu,
Di tengah-tengah mereka dalam ketakutan itu, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Hari-hari ini saudara, tidak sedikit orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Berkali-kali saya katakan saudara, takut boleh tapi jangan engkau dikuasai oleh roh ketakutan. Ketakutan kita harus mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Jangan sudah ketakutan begitu rupa, karena kalau kita takut dalam masa-masa seperti sekarang ini, justru akan menurunkan imunitas tubuh kita. Jangan takut, saudara. Ya, nah, di sini murid-murid takut masuk ke dalam rumah dan rumahnya dikunci. Stay at home mereka, saudara. Ya, tetapi mereka stay at home karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, dan di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan itu, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dan pada waktu mereka melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, kemudian mereka sangat bersuka cita. Saudara, yang lalu sempat saya sampaikan, saya juga mengalami ketakutan itu, saudara. Ketika saya berada di ruang isolasi beberapa waktu yang lampau. Karena 31 hari saya diisolasi karena terinfeksi virus corona di dalam paru-paru saya. Dan di hari pertama sampai hari yang ke-6 itu saya dikuasai roh ketakutan begitu rupa. Ya. Suasananya yang mencekam di ruang isolasi itu. Banyak orang yang takut, saudara. Banyak orang yang stres di ruang isolasi itu. Beberapa berusaha melarikan diri. Bahkan belum lama ini kita mendengar berita di surat kabar di salah satu kota di Indonesia ini, mungkin di Jakarta kalau tidak salah ingat saya, salah satu pasien PDP yang positif, yang sudah cukup lanjut sebetulnya, melompat dari lantai 4. Ya, kan mungkin stres, ketakutan sudah menguasai pikirannya. Saya juga mengalami, saudara. Rasa-rasanya saya mau lari keluar dari ruangan isolasi itu. Karena roh ketakutan yang menguasai hati dan pikiran saya. Suasana yang mencekam itu, saudara. Tapi saya bersyukur. Seperti Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada para murid ketika murid-murid dalam ketakutan. Saya juga mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah ketakutan saya, sambil menahan rasa sakit ketika saya bernafas, ya, lantaran paru-paru saya sudah terinfeksi dengan virus corona itu. Sehingga membuat kalau saya bernafas begitu nyeri, begitu sakit, saudara, dan sesak yang saya rasakan. Ditambah dengan roh ketakutan menghantui pikiran saya dan hati saya. Disitulah Tuhan datang kepada saya. Dia datang menampakkan dirinya melalui firman Allah kepada saya, saudara. Seperti beberapa ibadah minggu-minggu sebelumnya yang saya sudah saksikan kepada saudara. Bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya sudah tidak sanggup lagi. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah tidak mampu lagi, Tuhan saya tidak sanggup lagi, Tuhan. Ya, satu saja, berikanlah saya hati yang damai, berikanlah saya hati yang tenang, jangan sampai saya dikuasai ketakutan seperti ini. Bahkan sampai saya pasrah total. Kalau memang saya harus pergi, Tuhan, biarlah saya pergi dalam ketenangan. Walaupun saya sempat ngomong sama Tuhan, saya tidak mau mati di ruang isolasi ini. Kemudian tubuh saya dibungkus plastik, keluarga saya tidak bisa melihat saya kembali. Tapi luar biasa, Tuhan peduli dengan orang-orang yang mengalami ketakutan. Tuhan peduli dengan orang-orang yang mengalami kecemasan. Murid-murid ketakutan, mengurung diri di dalam rumah yang terkunci. Di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah suasananya mencekam. Karena mungkin mereka berkata, anytime, setiap saat orang Yahudi bisa menemukan mereka. Dan bisa menangkap mereka. Dalam suasana ketakutan itu, sudah luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Anda takut. Tuhan tidak membiarkan Anda terus dikuasai roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran. Pada akhirnya Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka. Dan apa kemudian yang dikatakan oleh Tuhan ayat 21 tadi, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang ketakutan? Damai sejahtera. Itulah yang saya butuhkan ketika saya diisolasi di rumah sakit di Manado, saudara. Ketika saya ketakutan, saya butuh apa? Saya butuh damai sejahtera. Dan itu memang yang saya minta sama Tuhan.
Tuhan berikan saya hati yang damai, hati yang tenang dan luar biasa, saudara. Ya, Tuhan itu hidup dan Dia datang kepada saya. Dia memberikan tiba-tiba di saat saya sudah pasrah total. Tuhan berkata, hidup dan matimu bukan di tangan virus. Kalau belum waktunya, tidak ada satu penyakit pun yang bisa membunuh. Saudara, dan luar biasa. Dalam waktu sekejap, saudara. Hati yang tadinya penuh dengan ketakutan, hati yang tadinya penuh dengan kecemasan, sekejap Tuhan berikan saya damai sejahtera. Memang saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus secara visual. Dia tidak datang secara visual seperti yang terjadi dengan murid-murid ketika murid-murid ketakutan dan mengunci diri di sebuah rumah. Tuhan datang menampakkan diri. Murid-murid bisa melihat. Saya nggak bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Saya tidak melihat kehadirannya secara fisik Tuhan Yesus di ruang isolasi itu. Tapi saya merasakan kehadirannya di dalam hati saya, di dalam batin saya. Yang tadinya takut, tiba-tiba berubah menjadi tenang, tentram. Hati saya penuh dengan damai sejahtera. Bagi saya cukup. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku boleh merasakan kehadiran-Mu di ruang yang terkunci ini. Terkunci sudah ruang isolasi itu. Digembok semuanya. Ya, supaya orang nggak bisa melarikan diri. Toh masih ada yang berusaha melarikan diri lompat dari jendela di lantai 1. Kalau dari lantai 2 kan nggak mungkin, tinggi saudara. Ya, dari lantai 1 berusaha melarikan diri, lompat karena jendelanya tidak ditutup karena panas. Ya, jadi itu ruang isolasi terkunci. Sampai ada satu teman pendeta yang juga diisolasi bersama dengan saya, sempat ngomong begini, wah ini semuanya dikunci, nggak bisa lari kemana-mana ini, kalau terbakar ini bisa mati semua kita ini katanya. Ya, jadi saudara, nah di ruangan yang terkunci itu Tuhan datang menghampiri saya. Tuhan peduli dengan saya. Dia memberikan saya ketenangan. Dia memberikan saya damai sejahtera. Seperti Tuhan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saudara ya. Jadi di tengah-tengah situasi yang menakutkan dan mencekam itu, Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Saya sudah mengalami bagaimana saya diberikan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang mencekam di ruang isolasi, di mana setiap saat saya bisa melihat orang kesakitan, ya setiap saat ambulan datang membawa pasien yang baru, ada orang berteriak-teriak di bawah. Saudara, suasananya begitu mencekam, belum lagi kalau ada yang meninggal. Beberapa kali saya menyaksikan itu, dan itu membuat suasana semakin mencekam dan semakin menakutkan. Tapi luar biasa, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hidup, Dia peduli dengan saudara. Dia tidak ingin kau terus hidup dalam ketakutan. Dia tidak ingin kau terus hidup di dalam kecemasan. Mungkin kau takut, Tuhan sampai kapan ini pandemik COVID-19 ini? Persediaan saya sudah semakin menipis. Persediaan makan saya sudah semakin menipis. Tabungan saya sudah semakin menipis. Ya, sementara tidak ada income yang baru. Saya tidak bisa bekerja lagi. Saya sudah di PHK. Ya, income saya sudah tidak seperti yang dulu. Toko saya sekarang tambah hari tambah sepi. Dan sekarang saya harus pintar-pintar bijak mengatur keuangan ini. Mungkin, saudara, pernyataan-pernyataan ini sedang muncul di dalam hati kita. Sehingga kemudian perlahan roh ketakutan itu mulai masuk, merasuki hati dan pikiran saudara. Coba beritahu saudara hari ini, sekali lagi, jangan takut, Tuhan peduli dengan saudara. Seperti Tuhan peduli dengan saya, Tuhan juga peduli dengan saudara. Tuhan bukan hanya menampakkan diri saja pada waktu itu, tetapi Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada para murid. Dan memberikan kepada mereka Roh Kudus, Roh yang sanggup memberikan kekuatan, Roh yang sanggup memberikan penghiburan di saat mereka dalam keadaan sedih, cemas, maupun takut.
Ya, nah, kemudian yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, kepada siapa lagi Tuhan peduli? Yang pertama, Tuhan peduli kepada Maria yang sedang mengalami kesedihan karena merasa kehilangan orang yang dia sangat kasihi. Tapi kemudian Tuhan datang dan membuktikan, ya, menunjukkan dirinya kepada Maria bahwa dia hidup, sehingga Maria tidak lagi dikuasai oleh kesedihan, tetapi hatinya bersuka cita. Yang kedua, murid-murid yang ketakutan sampai mengurung diri di dalam rumah. Tuhan datang masuk ke dalam kamar mereka, ke dalam rumah mereka, dan memberikan mereka apa? Damai sejahtera. Sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Dan yang ketiga, di dalam ayat 24 sampai dengan 29 Yohanes pasal 20, Tuhan peduli kepada siapa lagi? Menampakkan diri kepada siapa lagi? Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, pintu-pintunya masih terkunci lagi, saudara. Ya, seperti 8 hari sebelumnya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Tuhan ada di rumah saudara, maka akan ada damai sejahtera. Ya, nah, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada para murid yang pertama, nggak ada Thomas di situ. Sehingga Thomas nggak yakin, Thomas nggak percaya. Dan luar biasa, Tuhan perlu datang kedua kali lagi. Sebetulnya untuk siapa dia datang kali yang kedua ini? Khusus untuk Thomas. Karena sebelumnya Thomas nggak ada di situ. Dan ketika Thomas sudah ada, Tuhan datang lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu Thomas nggak percaya. Makanya Tuhan khusus datang menampakkan diri kepada khususnya kepada salah satu murid yang ketinggalan ketika kunjungan yang pertama. Itulah Thomas. Thomas tidak percaya mendengarkan kesaksian dari murid-murid yang lain. Nggak yakin. Saya tidak percaya kalau mataku belum melihat sendiri. Saya tidak percaya kalau tanganku ini ya tidak mencucukkan di lambungnya. Saya nggak percaya. Ya, jadi, nah Tuhan tahu itu, saudara. Siapa yang tidak percaya di antara para murid? Itu sebabnya Tuhan harus datang lagi kepada murid-murid, khususnya kepada Thomas, supaya Thomas tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ya, bagaimana dengan saudara? Masihkah ada di antara kita seperti Thomas yang belum yakin, belum percaya sebelum kita melihat bukti? Saya mau beritahu saudara hari ini di dalam ayatnya ke-29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, mata saya gak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, secara visual. Tetapi iman saya, mata hati saya mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Kuasanya tidak berubah. Saudara, jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau cemas, jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan. Belajarlah untuk tetap percaya. Saudara, meskipun mata kita belum melihat. Mari kita belajar setiap kali kita berdoa dengan iman, dengan yakin. Saya kalau berdoa minta sesuatu sama Tuhan, saya pakai Markus 11 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu oleh Tuhan. Itu ayat, saudara, selalu saya pegang ketika saya berdoa.
Dan setiap kali setelah selesai berdoa, saya katakan, Tuhan, terima kasih. Saya sudah dapat, walaupun di tangan saya belum ada. Tuhan, terima kasih, saya sudah sembuh. Belum melihat kesembuhannya, masih merasa sakit, saudara. Tapi saya percaya, saya sudah disembuhkan. Dan luar biasa, betul, saudara. Saya belum melihat kesembuhannya, saya belum merasakan kesembuhannya. Tapi iman saya, mata hati saya, mata iman saya sudah melihatnya, bahwa saya sudah sembuh. Itu juga yang saya ajarkan kepada salah satu pasien yang pada akhirnya, saudara, mengalami kesembuhan. Bahkan dia keluar lebih dulu dari rumah sakit, dari ruang isolasi. Ya. Dan selalu saya tekankan sama dia, namanya Billy. Saya katakan, Billy, ya kayak nama anak saya. Ya, Billy, katakan kepada Tuhan begini, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Pokoknya setiap kali kamu bangun tidur, katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Siang hari atau kapanpun, kalau engkau merasa cemas, merasa gelisah, katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Dan luar biasa, dia praktekkan. Ya, dia selalu katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sembuh. Ya, anak yang positif COVID-19 ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bahkan ketika saya doakan, ya, dengan iman, saya katakan, Tuhan, saya sudah engkau sembuhkan, tolong sembuhkan anak muda ini. Dan luar biasa, pada akhirnya dia disembuhkan, bahkan lebih dulu keluar dari ruang isolasi, karena dia lebih dulu mendapatkan 2 kali negatif, saudara. Ya, 1 kali positif, 2 kali negatif. Sementara saya 2 kali positif, dan harus menunggu 2 kali negatif. Ya, 23 April dia keluar, saya 26 April. Yang didoakan keluar duluan, yang mendoakan keluar belakangan. Bagi saya tidak masalah. Ya, karena yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Saya hanya membimbing anak muda ini, supaya ayo kita belajar percaya kepada Tuhan. Jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau ragu, walaupun engkau belum melihat jawaban doa itu, belum merasakan kesembuhan itu, katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Ya, bahkan ketika waktu itu saya kapan keluar dari rumah sakit ini, kok lama sekali. Saya sudah sehat tapi kok nggak keluar. Saya katakan, terima kasih Tuhan, ya pintu sudah dibuka. Terima kasih Tuhan, saya sudah pulang ke rumah. Walaupun setelah saya berdoa, saya tunggu lagi, ya belum pulang-pulang. Ya, besok lagi, terima kasih Tuhan, hari ini saya pulang. Sampai malam nggak pulang. Ya, masih menginap lagi, saudara. Ya, begitu dari hari ke hari. Tetapi saya perkatakan, terima kasih Tuhan, saya sudah pulang. Pintu sudah dibukakan. Pada akhirnya, walaupun cukup lama 31 hari, hari yang ke-31, pada akhirnya saya keluar. Ya, kenapa? Kita mesti memperkatakan, believing and speaking. Believing, percaya di dalam hati, speaking lewat perkataan. Jadi perkatakan, saudara. Jangan, saudara, seperti Thomas, ya, tetap percaya walaupun kita belum melihat hasilnya. Tetap percaya walaupun pertolongannya belum kita terima. Tetap percaya walaupun kita masih sakit, katakan, saya sudah sembuh. Tetap percaya walaupun kau masih kekurangan mungkin dari hari ini, katakan, terima kasih Tuhan, semuanya engkau sudah cukupi. Terima kasih Tuhan, biaya sekolah anakku, biaya kuliah anakku sudah Tuhan cukupi. Ya, untuk bayar kalau mungkin ada angsuran rumah, angsuran mobil. Ya, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Prinsip iman itu, saudara, terima kasih dulu, baru saudara akan mendapatkan dari Tuhan. Kalau prinsip dunia, dapat dulu baru terima kasih. Jadi hari ini di akhir khotbah ibadah kenaikan ini, yang saya mau tekankan adalah, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan walaupun kita belum melihat. Tuhan peduli. Mungkin sebelumnya kita seperti Thomas, ya, yang sulit untuk mempercayai sebelum kita melihat bukti. Iman itu dibuktikan justru pada waktu kita belum melihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita sudah melihat, nggak butuh iman lagi, saudara. Ya, makanya mari, ya, kita belajar untuk tetap mempercayai Tuhan walaupun kita belum melihat jawabannya. Ya, dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, toh walaupun Thomas ini nggak percaya, Tuhan tetap peduli. Kalau ada di antara saudara yang mungkin meragukan Tuhan, yang mungkin bimbang, kok nggak percaya seperti Thomas, Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan mau buktikan kepada saudara bahwa Dia hidup dan sanggup berkuasa untuk menolong saudara. Seperti Tuhan sudah menolong saya, maka kuasa yang sama Tuhan juga akan menolong saudara. Nah, inilah bukti kepedulian Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga.
Murid-murid berdoa, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mungkin ini menjadi doa kita, Tuhan sampai kapan ya keadaan seperti ini? Kapan Tuhan badai ini akan segera berlalu? Kapan Tuhan saya akan keluar dari ruang isolasi ini? Tuhan sampai kapan Tuhan? Ya saya sakit, sampai kapan Tuhan saya kekurangan ini? Maukah Engkau menolong saya sekarang ini? Hari ini sama beritahu saudara, Tuhan yang memegang waktunya, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tetap percaya saja kepada Tuhan, maka pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat 1 detik pun. Tuhan juga tidak terlalu cepat 1 detik. Tuhan peduli kepada Maria yang dikuasai oleh kesedihan karena kehilangan orang dikasihi. Tuhan peduli kepada murid-murid yang ketakutan karena suasana yang begitu mencekam. Ya, mereka mengisolasi diri di dalam rumah. Dia kunci rumahnya karena ketakutan kalau ditangkap sama orang Yahudi. Dan Tuhan datang masuk ke rumah mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Damai sejahtera yang sama juga akan diberikan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan juga peduli kepada orang-orang yang mungkin masih tidak percaya, yang masih bimbang seperti Thomas. Tuhan buktikan, ini loh aku. Aku sudah hidup, aku sudah betul-betul dibangkitkan dan hidup ya untuk siap menolong para murid, menolong saudara dan saya. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Jadi inilah firman yang hari ini kita bisa dengarkan. Doa dan harapan saya boleh menguatkan setiap kita di masa-masa yang sulit saat ini. Sebelum berdoa, saudara, mari saya ajak saudara untuk kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kuasa-Mu Ajaib. Lagu ini saya ciptakan beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berada di dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Biar melalui pujian ini kita semuanya boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Melalui pujian ini kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Saat khawatir menghampiriku, kuasa firman-Mu kuatkanku. Tiada ku ragu, tiada ku takut, sebab tangan-Mu yang menopangku. Saat cobaan membebaniku, kuasa Roh-Mu yang hiburkanku. Karena tangan-Mu dan kuasa-Mu menuntunku lewati semua. Kuasa-Mu ajaib di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat nyata di dalamku, sampai semua janji-Mu digenapi, sampai semua rencana-Mu terjadi. Kuasa-Mu ajaib di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat nyata di dalamku, sampai semua janji-Mu digenapi, sampai semua rencana-Mu terjadi. Kuasa-Mu ajaib. Saat khawatir menghampiriku, kuasa firman-Mu kuatkanku. Tiada ku ragu, tiada ku takut, sebab tangan-Mu yang menopangku. Saat cobaan membebaniku, kuasa Roh-Mu yang hiburkanku.
kuasa-Mu menuntunku lewati semua. Kuasa-Mu ajaib di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat nyata di dalamku, sampai semua janji-Mu digenapi, sampai semua rencana-Mu terjadi. Oh, kuasa-Mu ajaib di dalam hidupku, anugerah-Mu besar nyata di dalamku, sampai semua janji-Mu digenapi, sampai semua rencana-Mu terjadi. Oh, kuasa-Mu ajaib di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat nyata di dalamku, sampai semua janji-Mu digenapi, sampai semua rencana-Mu terjadi. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu Sekarang saya ajak saudara untuk pejamkan mata, kita akan berdoa. Kita minta kiranya Roh Kudus turun atas hidup kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, dan apa yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapa, hamba berdoa, biarlah kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini kuasa kesedihan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, mereka tidak percaya dengan kuasa-Mu, datanglah kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, Tuhan yang berduka cita diberikan sukacita oleh Tuhan, yang ketakutan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami saat ini boleh dibangkitkan kembali, sehingga apapun yang kami minta dan doakan, kami percaya Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah memberikan. Kami yang sakit kami sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dicukupi oleh Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Engkau hadir, Engkau ada di rumah kami dan memberikan damai sejahtera serta ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Dan jikalau ada di antara umat-Mu yang akan memberikan korban persembahan mereka, yang akan mereka kumpulkan persembahan mereka di rumah mereka masing-masing, atau mungkin yang mereka akan transferkan di rekening gereja kami, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan apapun yang mereka bawa, Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi operasional gereja, Tuhan, tolong Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah, sehingga di masa-masa kritis ini Tuhan, di masa-masa krisis ini Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberkati kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan pernah kelaparan, karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada saat ini. Ayo, mari ajak keluarga saudara bangkit berdiri meskipun di rumah saudara. Terima kasih untuk seluruh persembahan saudara
kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari sekarang pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir ibadah online kami terus naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan karena Engkau sudah menolong memberkati kami. Terima kasih, pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biarlah menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan kami sudah dengarkan, biarlah terus meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kami. Persembahan juga kami sudah berikan, kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sudah mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkatilah mereka semuanya, cukupi apapun yang mereka perlukan dan butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pintu-pintu pekerjaan di masa-masa sulit ini, bukakan pintu-pintu pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu di masa-masa pandemik COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap jaga dan lindungi kami, keluar masuk kami Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah mereka hikmat sehingga Tuhan mereka bisa mengendalikan penyebaran virus corona ini. Sehingga Tuhan boleh berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pasien-pasien PDP di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Tolonglah mereka, seperti Engkau sudah menolong hamba-Mu. Engkau tolong mereka, kiranya Engkau nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa untuk seluruh tim medis yang merawat para Tuhan pasien PDP di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuhan tolonglah mereka, jaga dan lindungi mereka. Jangan sampai ada yang terpapar Tuhan dengan virus ini. Jaga lindungi keluarga mereka masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan mari tadakan tangan saudara. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kepada kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua. Diberkatilah nikah dan rumah tangga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah pelayanan dan pekerjaan kita. Diberkatilah usaha saudara, pekerjaan saudara, toko-toko saudara, karir saudara. Dan apapun yang kau lakukan dengan tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan jadilah berkat. Jadilah jawaban kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom. Kemuliaan